Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Dan insyaallah sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu khalqu af'alil ibad, yakni perbuatan atau perbuatan para hamba, maka ada satu catatan penting yang ingin Ana sampaikan terkait dengan pelajaran yang telah lalu, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan hukmu tariki salah amdan, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Di sini ada satu catatan penting, ya, yang menjadi sebuah renungan dan pertimbangan dalam permasalahan yang agung ini, yaitu telah datang dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara kepada para sahabatnya tentang para penguasa yang buruk, para penguasa yang akan diingkari oleh rakyatnya di akhir zaman, yang penuh dengan kedoliman dan keburukan dalam pemerintahannya. Maka seketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami boleh memerangi mereka dengan pedang? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fikumus shalah. Perhatikan sabda beliau, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh memerangi mereka selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak boleh memerangi mereka selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Di dalam hadis-hadis yang lain atau lafaz yang lain, itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an la nunazi al amra ahlahu, yaitu bolehkah kami menentang atau memerangi penguasa tersebut, kami cabut ketaatan darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Itu kata Nabi, tidak boleh kecuali apabila kalian telah menyaksikan atau melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah atasnya. Jadi kalau kita bandingkan dua hadis ini, hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan
pemberontakan terhadap penguasa selama dia masih menegakkan sholat. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh kecuali apabila kalian melihat pada dirinya ada kufran bawahan, kekufuran yang nyata yang kalian mempunyai bukti di sisi Allah atas perkara tersebut. Masih di dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala nuqatiluhum?" Apakah kami boleh memerangi mereka atau tidakkah kami memerangi mereka? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ma sallu." Jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat. Maka di sini ikhwanna fid din azza Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan ya kepada kita bahwa meninggalkan salat itu termasuk kufrun bawah, termasuk kekufuran yang nyata, termasuk kekufuran yang nyata. Kalau dikaitkan dengan dua hadis yang mulia ini. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis ya ini sahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud, bahwa Rasulullah mengatakan man fatathu salatul asri habita amaluh. Barang siapa yang luput darinya atau dia meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalan-amalannya. Di dalam lafaz lain dikatakan man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Ini riwayat Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalannya. Meskipun para fuqaha berselisih pendapat tentang makna daripada kata habita, gugur amalan. Sebagian fuqaha mengatakan yang dimaksudkan dengan gugur amalan itu adalah amalan di hari itu gugur. Amalan di hari itu. Jadi misalnya seorang dia meninggalkan sholat asar sampai keluar dari waktunya, dia tidak mengqadanya, dia tidak menggantinya, tidak melakukannya, lalu sampai masuk waktu maghrib. Maka mereka mengatakan yang gugur adalah amalan di hari itu. Kalau dia tidak melakukannya di hari Senin, maka amalan di hari Senin itu gugur. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah berkurangnya amalan pada hari tersebut. Berkurangnya amalan pada hari tersebut. Jadi kalau dia tidak melakukan sholat asar itu pada hari Sabtu, maka amalan-amalan dia pada hari Sabtu itu berkurang. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kesempurnaan pahala sholat pada hari itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pahala-pahala lain, tapi kaitannya dengan pahala salat saja. Jadi kalau dia tidak melakukan salat asar misalnya pada hari Senin, maka pahala-pahala salat pada hari Senin itu tidak sempurna. Sebab kalau mau sempurna berarti harus melakukan 5 salat, begitu kata mereka. Ala kulli hal dari pendapat-pendapat para fuqaha ini, yang jelas kita ingin katakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka gugurlah amalan-amalannya. Sebab itu Al-Imam Ad-Dahabi, beliau dengan nas-nas ini lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah kufrun, dia kafir mukhrijan anil millah, keluar dari agama. Agama. Baik. Tapi saya ingin memberikan catatan penting, dan ini pendapat yang kita anggap kuat ya. Saya secara pribadi menganggap pendapat ini lebih kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Tetapi di sini ada catatan penting. Sebagai seorang muslim, di dalam bermuamalah, maka dia harus memperlakukan seorang muslim berdasarkan hukum asalnya. Berdasarkan hukum asal. Yakni kalau orang itu dia sudah mengatakan muslim, nampak pada dirinya keislamannya, atau dia mungkin berpindah agama dari agama yang lain, dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita wajib untuk menerima itu tanpa mencari-cari tentang kondisinya. Mafhum ya? Nah, sehingga kalau dia sudah meninggal, terkenal dia tinggal di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin dan dia orang Islam, telah menampakkan keislamannya, sudah kita memperlakukan dia sebagaimana perlakuan terhadap orang Islam. Kecuali nampak dari dirinya secara terang-terangan
hal-hal yang memang membatalkan keislamannya, ya. Mungkin dia tidak melakukan sholat terang-terangan dan kita secara pribadi tahu tentang keadaan dia, maka ini boleh berlaku kepada dia hukum bahwa dia telah melakukan hal yang mengeluarkan dia dari hukum asal. Tapi ingat, tidak boleh secara pribadi mencari-cari tahu tentang kondisi seorang muslim tersebut. Kenapa? Karena kita wajib memperlakukan seorang muslim berdasarkan hukum asal. Berdasarkan apa? Hukum asal. Sama dengan ketika Anda mendapati daging di pasar kaum muslimin dan di negeri kaum muslimin, maka Anda cukup menghukumi bahwa ini pasti daging adalah halal. Tidak perlu Anda cari tahu daging ini dari mana, dipotong dengan cara apa, baca bismillah atau tidak dan seterusnya. Anda boleh, kecuali sampai nampak pada diri Anda bahwa daging tersebut adalah daging yang tidak halal misalnya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Sampai di sini paham persoalan ini? Nah, kemudian kita lanjutkan kepada bab yang baru, yaitu kata al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Jadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba, perlakuan-perlakuan hamba, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan dengan amal bil jawareh, tangannya, ya, kakinya dan seterusnya. Nah, kata beliau, wa min qawli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibad annaha makhluqatun lillahi ta'ala la yamtaruna fihi wa la ya'udduna min ahlil huda wa dinil haqq man yungkiru hadal qawla wa yamfihi. Di antara pandangan ahlu sunnati wal jamaah tentang perbuatan para hamba, annaha makhluqatun lillahi ta'ala, bahwa perbuatan para hamba itu adalah makhluk, yakni ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yamtaruna fihi, mereka tidak berdebat tentang persoalan itu. Ahlu sunnati wal jamaah tidak berdebat tentang perbuatan hamba. Mereka sepakat bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'udduna min ahlil huda wa dinil haq man yungkiru hadzal qawla wa yamfihi. Ya, ahlul huda wa dinil haq, orang-orang yang berada di atas petunjuk dan agama yang hak, mereka tidak menganggap orang-orang yang mengingkari dan menafikan pendapat ini. Dan ada orang yang dia mengingkari dan menafikan bahwa perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, maka pendapat dia itu tidak digubris dan tidak dianggap oleh ahlu sunnati wal jamaah, tidak dianggap oleh ahlul haq wa dinil ahlul huda wa dinil haq, tidak dianggap oleh orang-orang yang berada di atas petunjuk dan di atas agama yang benar. Taib. Bisa pahami kalimat al-Imam As-Sabuni? Taib. Nah, di sini ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum, ada beberapa perkara penting yang perlu kita pahami dan kita ketahui berkaitan dengan ucapan al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Yang pertama, beliau mengisyaratkan bahwa ahlu sunnah telah sepakat bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Perbuatan hamba itu adalah makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Dan Allah azza wa jalla berfirman, wallahu khaliqu kulli syai',
Allah Azza wa Jal menciptakan segala sesuatu. Maka ini kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berbeda dengan kaum Qadariyah dan Jabariyah, di mana orang-orang yang berpaham Qadariyah, mereka mengatakan bahwa makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dan jadi mereka berbuat dan mereka tidak berbuat, itu adalah merupakan hasil daripada usaha mereka. Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan perbuatan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menciptakan perbuatan mereka. Dan tentu ini adalah kebatilan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, demikian pula kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah, mereka beranggapan bahwa manusia tidak punya pilihan untuk melakukan apa-apa. Dan manusia itu dipaksa untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya pilihan dalam kehidupannya ini. Sama seperti daun yang ditiup oleh angin, dia bergerak sesuai dengan tiupan angin itu. Nah, begitulah manusia menurut kaum Jabariyah. Tentu ini juga adalah merupakan satu kebatilan. Kenapa? Karena menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah menciptakan perbuatan mereka, dan juga Allah memberikan kepada mereka kemampuan, kudrah dan kehendak. Allah memberikan kepada mereka kemampuan dan kehendak, yang dengan kemampuan dan kehendak itu mereka bisa memilih untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, dan tidaklah mereka menginginkan atau berkeinginan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang menghendaki memilih jalan kepada Rabbnya. Maka manusia punya apa di sini? Punya kehendak. Begitu juga Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang mau, yang berkehendak di antara kalian untuk memilih jalan yang lurus. Memilih jalan yang lurus. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan ada pula yang menginginkan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, di sini Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan perbuatan manusia, tetapi Allah memberikan kepada manusia itu kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memilih. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah ciptaan Allah, tetapi perbuatannya itu adalah merupakan perbuatan manusia, kehendak dia, pilihan dia, dengan kemampuan dia, sehingga dia bertanggung jawab atas apa-apa yang dia lakukan tersebut. Ya, kenapa? Karena ketika memilih untuk berbuat sesuatu itu adalah perbuatan dia, tapi yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum ya? Jadi bukan Allah yang berbuat, Allah menciptakan perbuatan, tetapi yang berbuat itu adalah manusia. Karena yang berbuat manusia, maka manusia itu berhak untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Berhak untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Allah Azza wa Jal berfirman, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya balasan, adab, siksaan atas apa? Atas keburukan, amal-amal keburukan yang telah dia lakukan, dan balasan kebaikan atas amal-amal kebaikan yang telah dia lakukan. Jadi amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dinisbatkan kepada manusia, dia melakukannya atas pilihannya, atas kehendak dia. Mafhum ya? Sehingga dia bertanggung jawab atasnya. Tetapi perbuatan itu sendiri memang adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum ya ikhwan? Baik. Oleh sebab itu
Di sini ada dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas bahwa kata beliau, wa nu'minu ma'a dzalika anna lil ibad qudratun ala a'malihim wa lahum masyiatun wa iradah wallahu ta'ala huwa khaliquhum wa khaliqu masyiatihim wa qudratihim wa aqwalihim wa a'malihim. Kata beliau, kita beriman bahwa hamba itu mempunyai kemampuan atas perbuatannya, dan juga mereka mempunyai kehendak dan keinginan. Hamba itu mempunyai kemampuan atas perbuatannya, dia mempunyai kehendak, dia mempunyai keinginan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menciptakan keinginan mereka, menciptakan kemampuan mereka. Allah menciptakan ucapan-ucapan mereka, Allah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi mereka punya keinginan, bukan punya kemampuan, punya kehendak. Paham ya? Baik. Lalu kata beliau, wal aqwal wal af'alu sadiratu minhum tudafu ilaihim haqiqah. Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang lahir dari mereka, lahir dari manusia, itu disandarkan kepada manusia itu secara hakikat. Ya, benar-benar itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Bukan perbuatan Allah. Paham ya? Di manusia makan, itu perbuatan dia makan. Manusia mencuri, itu perbuatan dia mencuri, bukan perbuatan Allah Azza wa Jal. Bukan perbuatan Allah Azza wa Jal, tapi perbuatan dia. Sebab itu apa? Dia berhak untuk mendapatkan apa? Balasan atas perbuatan baik yang dia lakukan, dan dia juga berhak untuk mendapatkan balasan atas perbuatan buruk yang dilakukan olehnya. Nah, sebab itu kalau seandainya ada pendapat yang lain daripada pendapat Ahlus Sunnah ini, tidak dianggap muktabar. Itu pendapat yang tidak dianggap, pendapat yang tidak muktabar. Sebab itu apa? Al-Imam As-Sabuni menegaskan, la ya'udduna min ahlil huda wa dinil haq man yungkiru hadzal qaula wa yanfihi. Ya, orang-orang yang berada di atas petunjuk dan agama yang benar tidak menganggap, tidak menghitung, ya, tidak menganggap adanya nilai orang-orang yang mengingkari dan menafikan pendapat Ahlus Sunnah ini. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Baik. Kemudian sebab itu di sini kita bacakan keterangan Syekh Robi bin Hadi rahmatullah alaih, setelah beliau menjelaskan ucapan Al-Imam As-Sabuni ini dengan beberapa penjelasan yang panjang, lalu kata beliau, wahada khulasah ma yuqalu fi af'alil ibad. Jadi ini adalah ringkasan tentang apa yang dikatakan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kata beliau, annallaha khaliqun lil ibad wa a'malihim wa sifatihim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta. Ini Allah yang menciptakan hamba, menciptakan perbuatan mereka dan menciptakan sifat-sifat mereka. Wa hum fi nafsil waqti fa'iluna li af'alihim min ta'atin wa ma'asin bi qudratihim wa ikhtiyarihim. Ya, ini pada saat yang sama, jadi Allah itu menciptakan hamba, Allah menciptakan apa? Perbuatannya, Allah menciptakan sifat-sifatnya. Namun pada saat yang sama juga, itu manusia fa'iluna li af'alihim min ta'atin wa ma'asid bi qudratihim wa ikhtiyarihim. Pelaku itu dia melakukan perbuatan ketaatan dan kemaksiatan itu dengan kemampuan dan pilihannya. Ya, pelaku melakukan perbuatan ketaatan dan kemaksiatan itu dengan kemampuan dan pilihan dia. Allah menciptakan dia, Allah menciptakan perbuatan, Allah menciptakan sifat, tapi dia melakukan itu dengan kemampuan dan keinginan dia. Jadi dia tidak dipaksa untuk melakukan, tidak. Paham ya? Karena dia diberikan keinginan dan dia juga diberikan kemampuan untuk memilih. Mafhum ya ikhwan? Baik. Lalu kata beliau, kata Syekh Robi,
Wa kullu akilin yudrikul a'mal allati tumarasu bil ikhtiyari wal a'mal allati tu'ta an tariqil ittirar fal muttarru yu'dar fal mukhtarul muridu al qadir hadha yuhasabu ala amalih wa yujaza ala amalih in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Di sini kata beliau selanjutnya begini, wa kullu akilin yudrikul a'mal, dan setiap orang yang berakal ya itu dia memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang tumarasu bi ikhtiyari wal a'mala, yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan pilihan dia memahami perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Setiap orang yang berakal dia paham, dia tahu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dengan apa? Pilihan dia itu dia tahu. Jadi bukan kayak dia melakukan suatu perbuatan karena dia dipaksa, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan mimpi atau orang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar, itu bukan. Paham ya? Jadi setiap orang yang berakal dia melakukan suatu perbuatan itu dia tahu apa yang dia lakukan dan dia memang memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, dengan pilihan dia. Wal a'mal allati tu'ta an tariqil ittirar, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, dia tahu, dia mengerti atas satu perbuatan yang dia lakukan atas pilihan dia, dan dia tahu dan dia mengerti atas satu perbuatan yang dia lakukan dengan terpaksa. Begitu. Paham ya, kawan? Jadi di sini al-a'mal ini, di sini kan kalau antum lihat dalam tulisan bil ikhtiyari wal a'mal. Nah di situ wawunya itu memang waw atof, tapi wawunya ini tidak boleh, a'mal ini tidak boleh dikasih harakat kasrah. Karena a'mal ini dia atof bukan kepada ikhtiyar, tapi dia atof kepada a'mal yang sebelumnya, yaitu yudrikul a'mala. Nah itu atafnya kepada itu. Jadi bil ikhtiyari wal a'mala. Ya. Nah, supaya maknanya bisa benar. Maknanya adalah orang yang berakal itu dia mengerti tentang perbuatan yang dia lakukan dengan pilihan dia sendiri, dan dia juga mengerti perbuatan yang dia lakukan karena keterpaksaan. Begitu. Paham ya? Taib. Lalu apa? Kata beliau, fal mutarru yu'dar. Maka orang yang melakukan perbuatan dengan keterpaksaan itu diberi udzur. Wal mukhtarul muridul qadir. Adapun orang yang melakukan suatu perbuatan karena pilihan dia menginginkan itu dan dengan kemampuan dia, maka apa? Dia itu hadza yuhasabu ala amalih. Dia diberikan balasan atas amalnya, wa yujaza ala amali. Dan dia juga diberikan balasan atas itu, diberikan sanksi, hukuman, dan diberikan balasan. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau amalannya itu baik maka balasannya baik, kalau amalannya buruk maka balasannya buruk. Taib. Sampai di sini paham? Jadi maksudnya begini. Hamba ketika dia melakukan suatu amalan itu memang dia dalam keadaan sadar bagi orang yang berakal. Dan dia tahu bahwa amalan ini dia lakukan karena terpaksa, dia juga tahu amalan ini dia lakukan karena dengan senang hati, dengan pilihan dia. Maka dari itu dia mendapatkan balasan atasnya. Dia mendapatkan balasan atasnya. Kalau baik ya dia dapat balasan baik, kalau buruk dia dapat balasan buruk. Catatan penting adalah hamba diberikan kemampuan dan pilihan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Mafhum ya? Tetapi perbuatannya itu dan dia sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bukan hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga Allah itu tidak tahu, nanti sampai hamba itu dia lakukan baru Allah tahu, karena dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah ini batil. Ini apa? Ini batil. Mafhum ya ikhwan? Ini pendapatnya Qadariyah. Maka dari itu kita dapat memahami konsekuensi dari ucapan Syekh Robi ini. Dari ucapan beliau kalau kita amati maka ada beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, manusia itu memiliki pilihan dan kemampuan. Manusia memiliki pilihan dan kemampuan. Yang ketiga, bahwa adanya balasan yang berbeda tergantung dari keterpaksaan atau pilihan.
atas suatu perbuatan. Iya. Kalau orang maksudnya, kalau orang dia lakukan dengan terpaksa ya balasannya berbeda. Yani yu'dzar, diberikan udzur. Ada orang yang dia lakukan dengan sukarela maka dia diberi hukuman. Itu perbedaan di situ. Kalau dari ucapan beliau ini. Nah, terpaksa diberi udzur, dengan senang hati tidak diberi udzur. Iya. Nah. Baik. Demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini bab yang berkaitan dengan apa? Perbuatan makhluk. Nah, kalau ditanyakan Ustaz, apa penting bab ini disebutkan? Maka kita katakan ini adalah bab yang penting. Bab yang penting. Kalau kita belajar akidah, maka di dalam kitab-kitab akidah itu pasti ada satu bab tentang ini. Disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah, mereka mempunyai pendapat yang menyimpang dalam bab ini. Jabariyah mengatakan manusia tidak punya pilihan, majbur. Manusia itu dipaksa oleh Allah. Jadi kalau dia lakukan kebaikan, ya kebaikan itu Allah yang buat. Kalau dia lakukan keburukan, ya keburukan itu Allah yang buat. Ya, sehingga dia tidak bertanggung jawab atasnya. Ya. Adapun Qadariyah ekstrim yang lain lagi. Dia katakan bahwa pilih perbuatan dia itu adalah perbuatan yang apa? Atas pilihan dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya. Dia yang menciptakan, perbuatan itu lahir dari dia. Dia yang menentukan nasib dia. Ya, baik dan buruknya itu apa? Itu semua pilihan dia dan kemampuan dia. Allah tidak menciptakannya. Nah, ini juga ekstrim. Itu berarti apa? Dari sini berarti dari dua pemahaman ini, kalau berangkat dari pemahaman Jabariyah, kita memahami bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ini tidak mungkin, padahal Allah itu maha adil. Iya, Allah maha adil dan Allah maha bijaksana. Allah tidak memaksa, Allah memberikan manusia untuk pilihan untuk dia memilih. Iya, Allah berikan dia kemampuan untuk dia melakukan. Meskipun dia tidak bisa melakukan sesuatu melainkan yang masih berada di bawah kehendak Allah. Begitu, ya. Dia diberikan pilihan untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang keluar daripada kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya. Dia melakukan, tapi semua yang dia lakukan itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga menunjukkan bahwa apa? Allah itu maha luas kekuasaannya. Yang kedua, kalau pendapat Qadariyah, ini Qadariyah mengatakan bahwa ada hal yang tidak diciptakan oleh Allah. Ada hal yang tidak diciptakan oleh Allah. Konsekuensinya begitu. Apa? Perbuatan manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu lahir dari perbuatan mereka sendiri, bukan ciptaan Allah. Berarti konsekuensinya ada di bumi ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Mafhum ya ikhwat? Itu bisa enggak itu? Enggak bisa. Menurut keyakinan ahlu sunnah enggak bisa. Kenapa? Karena Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Sampai perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya? Naam. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Ilahuna ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.